Teman-teman ya, saat ini kan saya berada di tempat jualannya cakwe yang kita buat. Ini. Sekarang setelah habis Lebaran ya, penjualan tuh baru mau naik gitu. Jadi belum stabil teman-teman ya. Contoh cakwe yang kita buat seperti ini. Ya dikatakan kalau bagus sih enggak ya. Yang penting bisa menghasilkan gitu kan, dan kualitas rasa itu yang pertama teman-teman. Karena kalau di sini ya cakwe itu menjadi unggulannya ya daripada roti goreng. Roti goreng ya, kalau orang Jawa Barat itu biasanya odading. Dari kamera kayaknya agak besar sih gitu kan. Sebenarnya ini kecil teman-teman ya. Di sini harganya itu 1.250, karena kalau beli 4 ini gitu kan itu 5.000 gitu kan. Dan bikinnya nggak terlalu banyak kalau di sini teman. Ada biasanya yang minta untuk sepilkan kopong atau tidak gitu kan. Ya kopongnya kayak gini aja teman, nggak terlalu. Ini ngadonnya pakai mixer teman-teman. Nah, jadi kalau di sini ya teman-teman bisa dilihat dari konten-konten saya harian gitu kan, roti goreng itu nggak seberapa bikinnya, kita dikit gitu kan, dibanding ketika kita usaha di Jawa dulu gitu kan, di mana, di Palembang, di Bandar Lampung itu malah roti gorengnya yang utama gitu. Kalau di sini itu malah cakwe ya. Nah cakwe sendiri biasanya kalau pas musim mancing gitu, ini kan belum ya, biasanya nanti kalau setelah sebulan setelah Lebaran, 2 bulan gitu kan, musim mancing lagi gitu kan, jadi banyak yang peminat untuk mancing ya. Jadi ini hanya digoreng segini gitu kan, potong-potong gini, itu setengah masak, jadi setengah matangnya dimasukkan aja ke minyak panas dan sudah seperti itu gitu kan. Nah keunggulan di sini teman-teman. Nah intinya gini teman ya, kita usaha memang setiap produk yang dibikin gitu kan, baik saya, mungkin teman-teman yang lain, bahkan mungkin yang ada di subscriber saya juga yang mereka usaha odading dan cakwe gitu kan, tentunya semua itu nggak bisa disamaratakan. Ada yang potongannya bagus, ada yang adonan bagus, itu ada yang standar, dan yang nggak bisa kita lihat bentuknya itu adalah rasa ya teman-teman. Karena rasa itu otomatis kan paten ya, hak pertama ataupun kualitas utama yang harus kita rasakan. Kalau teman-teman pun membuat odading contohnya kan, di sini kan saya tadi membuatnya agak-agak panjang gitu teman-teman, agak panjang gitu kan, ada yang bulat gitu kan. Nah itu secara bentuk gitu kan, menurut saya nggak masalah sih gitu kan, apa aja bentuknya yang penting menyerupai gitu kan. Tapi kalau bisa kan kualitas dari rasanya itu sendiri, sehingga kita jualan itu kan bisa mempertahankan dan nggak bisa disamakan. Saya motong seperti ini, adik-adik saya, teman saya tuh ya nggak sama seperti, mungkin lebih bagus mereka ya motongnya, ataupun mungkin sedikit lebih bagus saya, kan ada gitu kan. Nah begitu juga dengan teman-teman yang lain gitu kan. Jadi kalau soal motong itu sebenarnya nggak ada masalah ya, yang penting rasa ya, yang penting bentuknya itu harus hampir menyerupai gitu aja. Jadi banyak ya pertanyaan, gimana sih potongannya agar apa ya, bentuknya sama gitu kan. Tapi kalau ratanya antara bawah dan atas itu sama ya mungkin bisa dipelajari ya. Kalau bentuk panjang, bulat atau lonjong gitu kan, itu tergantung teman-teman semua. Yang penting kualitas rasa itu dijaga teman-teman, itu yang pertama ya. Nah kalau cakwe begitu juga kan, ada teman-teman yang potongannya itu kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Ada yang panjang kecil-kecil gitu kan, ada yang agak gede tapi pendek gitu kan. Nah, jadi itu juga nggak masalah teman-teman, karena itu kreativitas kita sendiri ya. Jadi nggak bisa disamakan. Kalau kita itu motong bentuk cakwe ataupun odading terus rapi, nah itu kreativitas masing-masing, jiwa seni masing-masing ya. Karena kalau menurut saya dagang odading dan cakwe itu ya apa ya, ada seninya itu tadi, ketika kita membuat adonan, ketika kita motong-motong itu kan, rapi tidaknya, terus jadi banyak, itu pengaruh loh teman-teman. Jangan dianggap remeh. Cara motong, menyusun adonan, menata adonan, itu juga mempengaruhi hasil kita. Jadi ada beberapa komentar yang tidak percaya ya kalau jualan di Kalimantan itu banyak 1 kilo ya, bukan 1 gayung ya, 1 kilo
1 kilo bisa mencapai 100.000 atau 100 lebih. Itu bisa terjadi teman. Karena di sini saya juga ada teman-teman ya, ada orang yang memang berangkat bareng dengan saya, artinya seperti itu usaha dengan saya. Ada yang kenal di sini gitu kan. Mereka benar-benar jadi teman-teman. Tapi dengan harga 5.400. Jadi itu real ya teman-teman. Jadi saya tidak mengada-ada. Tapi kalau saya sendiri dengan potongan seperti ini, kalau di per kilo kan mungkin rata-rata saya saya sendiri jadi 90.000 gitu. 80.000 itu paling minus ya, paling jelek lah itu kan. Kalau dengan harga segini gitu kan. Tapi tergantung juga kalau punya rame banget, usaha kalau ramai banget, mungkin teman-teman seperti itu juga ya. Kalau pas usaha rame itu bisa kita sedikit-sedikit lah kita rubah gitu kan. Jadi mungkin bentuknya kita potong lebih kecil gitu kan seperti ataupun tarikannya lebih panjang. Itu kan uniknya jualan kayak gini tuh itu teman, masih bisa dipermainkan. Ya kalau kita sepi daripada kebuang, bentuknya kita agak gede-gede kan gitu. Itu ada cara kita daripada sayang di adonan, sayang kebuang gitu kan. Jadi intinya nggak bisa disamaratakan antara pedagang satu pedagang lain. Saya sendiri pun dalam satu adonan kan, kalau saya ngadon itu teman-teman ya, sekali ngadon itu buat tempat gitu kan seperti itu. Ada saya ngadon, kadang ada saya gitu. Jadi nggak sama. Nanti upamanya sama-sama buat 5 kilo ya, sana 5 kilo sini 5 kilo. Itu hasilnya akan beda gitu kan. Jadi itu tidak bisa disamaratakan. Nah, itu teman. Artinya kita harus percaya diri aja teman-teman pada produk yang bisa kita buat, seni yang kita miliki. Jadi rapi atau tidaknya, yang penting rasa dari hasil dari kita sendiri itu kualitasnya dijaga teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman sedikit pengalaman aja gitu kan, cerita dari kita tentang bagaimana memotong ataupun bentuk dari odading dan cakwe. Jadi jangan kecil hati ketika teman-teman beda gitu kan. Kemudian dapatnya juga teman-teman ada yang 1 kilo mungkin bisa dapat banyak, 1 kilo yang dapat sedikit, itu pun akan sangat beda ya. Jadi jangan berkecil hati, rezeki itu ada yang ngatur. Jadi kita yang penting berusaha semaksimal mungkin, apa yang kita bisa kita lakukan. Kalau rezeki kita memang di sini, saya juga seperti itu, bolak-balik usaha lain juga nggak jadi, akhirnya usaha ini aja teman. Jadi percaya diri dan percaya dengan hasil karya kita sendiri gitu kan. Sedikit-dikit nggak apa-apa teman-teman, nanti suatu saat kita pasti ada rezeki gitu kan, ada waktunya untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman juga lancar, saya juga di sini lancar, kembali bisa semangat gitu kan. Setelah mungkin bulan puasa kemarin banyak yang libur gitu kan. Dan kalau kita di sini terus ya, dari bulan puasa sampai Lebaran, hanya Lebaran 3 hari kita libur. Lebaran 2 hari kita libur, 3 hari sudah ada jualan seperti itu. Jadi KPI jualan walaupun agak sedikit menurun. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya.